Oke, salam project, salam sejahtera buat kita semua, project asisten transmisi. Puji Tuhan, kali ini saya mau review pesanan punya Pak Edi ya, yang punya bengkel cat ketok magic Abi One Auto Paint ya, di Jalan Segina dan Pasar Bali ya, Jalan Segina 3 nomor 14. Jadi kalian yang pingin ketok magic bolehlah ke Pak Edi ya. Nah ini dia barangnya buat mobil Sigra teman-teman. Barangnya seperti ini. Saya udah konfirmasi tadi sama orangnya barangnya seperti apa yang akan saya kasih. Nah ini penariknya ya, ini masih panjang ya, nanti biar Pak Edi sendiri yang potong ya. Seperti ini pulinya. Jadi nanti Pak Edi tinggal lubangin ke lantainya ya, tinggal pasang seperti ini. Terus ini buat pedal nih. Jadi waktu pasang itu disejajarin ya. Nah, disejajarin seperti ini, posisinya jangan sampai miring ya. Nah, seperti ini karena nanti akan kasar suaranya, jadi harus lurus ya, sejajar ya. Nah, ini yang buat pedalnya main jepit aja. Buka, main jepit ya, ini. Seperti itu. Ya. Jadi ini rantainya tinggal press aja. Tinggal press rantainya yang kuat ya, seperti itu. Nah, oke, bodinya seperti ini teman-teman. Begitulah ya. Nah, sama kayak punya Pak Ilham kemarin ya, ada sensor sentuh, ada sensor pedal ya. Boxnya juga sama ya. Boxnya beda, hanya bedanya di PCB-nya ya teman-teman ya. PCB-nya ini sudah PCB seperti ini ya, jadi udah lebih baik ya. PCB-nya saya tidak pakai PCB lubang lagi ya. Jadi udah PCB seperti ini teman-teman. Jadi udah lebih rapi teman-teman ya. Oke, bodinya seperti ini. Letak sensornya di sini. Untuk soketnya masih sama yang ini, yang dari aki ya, arus utamanya. Tapi di sini sudah beda, tidak main soket seperti Pak Ilham ya. Jadi ini kabelnya sama controller itu satu, nyatu ya. Nyatu teman-teman. Ya nyatu ya, cuma beda kabel ya. Sama Pak Ilham kabelnya kemarin seperti ini. Namun ini itu udah cukup sebenarnya, karena ini hanya memberikan data teman-teman ya. Kalau arus utamanya ada di dalam ya, arus utamanya di dalam. Oke teman-teman, di sini saya coba colokin ya. Ini colokin, colokin yang ini ya, buat kayak tombol dashboard nanti ya, di dashboard ya. Dan ini ke ACC yang warna biru. Ini saya pasangkan dulu ya. Tadi lepas seperti ini saya pasangkan. Dan yang merah ini ke aki langsung ya. Yang dari sini yang kontak ini ya. Dan di sini ada juga warna hitam. Nah ini ke bodi ya, ke bodi mobil. Nah gampang aja seperti itu aja. Dan di sini hanya ada soket nih, soket buat sensor ya. Jadi ini bisa dicabut teman-teman. Tapi saya nggak usah cabut ya. Ini buat sensor sentuhnya. Di sini ada sensor knob sama sensor pedal ya. Ya, yang sensor pedalnya yang ini ya, Pak Edi ya, yang udah dibungkus ya. Udah dibungkus. Ini sengaja nggak saya bungkus karena ini buat sensor knob, karena nanti akan dimasukin ke knob transmisinya ya. Jadi saya nggak bungkus ya. Kalau ini karena buat di kaki, dibungkus ya. Jangan dipasang langsung ke besi ya. Nanti keinjak-injak ini bergesekan ke besi bisa setrum ya gitu ya, merusak. Oke, seperti itu aja teman-teman. Dan di sini ada soket sensor ya Pak Edi ya. Nah sensor kecepatan, nah ini seperti ini. Nah tinggal plug and play aja kalau ini ya. Nah seperti ini. Nah nanti ini dipasang di, karena penggerak roda depan Sigra ya, di dekat roda ya dipasangnya. Dan ini kabelnya udah cukup panjang menurut saya. Dan nanti dipotong aja ini di sini, di sambungannya kalau mau masukin menyeberang dari kabin ke depan gitu ya, kabelnya supaya bisa masuk. Karena nanti kalau seperti ini bulat nggak bisa masuk ya gitu ya. Nah oke teman-teman, seperti itu. Tadi juga udah kasih tahu sama Pak Edi ya, kontrolnya di sini. Untuk pengaturan setengah kopling di sini. Di sini ada nanti lampu pemutus setengah kopling. Di sini ada PWM masih sama, PWM masih seperti ini. Ini untuk settingan dari bawah ya. Ini untuk gasnya. Dan di sini juga ada settingan tombol on off
setengah koplingnya. Oke, saya buka dulu di sini teman-teman. Sini saya belum kunci ya. Saya masih berantakin. Nih, bukan berantakin, udah mas. Tinggal ngunci aja. Ini mau dikirim hari ini. Pak Edi sudah nggak sabar mau kirim ya. Seperti itu. Nanti ini akan dibuka ya. Ini akan saya buka. Nah, ini nanti pasang ini. Ya, ini diklaim di sini ya. Boleh kelihatan? Nah, ini. Jadi dikunci seperti ini ya. Ini sistemnya nggak gini aja. Nah, dikunci. Ya, ini nanti akan saya buka, saya lepas supaya gampang pengiriman ke Bali ya. Tidak beresiko pecah karena ketekan ya. Gitu. Nah, ini nanti setelah masang puli, udah diukur ke ukurannya, ini dikunci, dan ini sisanya ini dililitkan ya. Seperti ini. Ini fungsinya buat mengikat ini supaya nggak lari keluar ya. Jadi setelah itu diklaim ke sini. Nah, diukur aja, jangan sampai kekencangan, jangan sampai kekendoran. Nah, klaim nggak bakalan jatuh. Jadi ini nggak bakalan gerak-gerak teman-teman. Nah, begitu ya. Nah, nggak bakalan gerak. Nah, ini kurang kuat apa? Nah, oke, belum dikunci ya. Saya memang nggak perlu kunci ya. Saya kendorin dikit. Oke, karena akan saya tes. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi simpel aja. Ini sudah di boxing. Oke, saya langsung coba. Saya hidupkan. Di sini ada tombol juga ya. Sini ada tombol juga. Copot teman-teman. Nah, copot. Ini yang ACC. Copot ya. Nah, oke. Nah, sebentar. Masih kendor. Ya, untuk power supply saya kendor buat ACC-nya. Ya, saya pindahin ke sini aja deh. Bentar. Ya, ini saya pindahin. Ini agak kendor-kendor teman-teman power supply saya. Sini saya main power supply ya. Nah, asal aja. Oke. Seperti itu. Nah, sudah langsung hidup power. Ya, powernya udah hidup. Nah, di sini sudah langsung menyala nih. Sini saya kasih warna kuning teman-teman. Untuk LED-nya, ini tandanya powernya hidup. Ini kalau saya matiin, dia mati teman-teman. Jadi ini nanti taruh di dashboard atau di dekat kaca ya. Nah, seperti itu dia menyala, tandanya hidup. Nah, kalau ini tandanya untuk setengah kopling. Jadi koplingnya akan naik sendiri ke atas. Dia nggak nyangkut di setengah kopling ya. Dan ini tombol gas ya. Ini tombol gas, ini nanti ditaruh di atas gas ya, di atas gas. Dan di sini saya nggak kasih platnya teman-teman, buat Pak Edi ya. Nanti Pak Edi bisa pakai sisa plat dari yang ini ya, apa nah, nih ini kan panjang nih. Nah, nanti karena saya nggak tahu posisi pedal apa gasnya Pak Edi itu seperti apa. Nah, ini aja nanti taruh begini, ini dibengkokin sedikit letter L, lalu dipasang, terus ini dilem 5 menit. Nah, di atas gas ya. Jadi ketika gas free dia naik-naikan, ketika dia ngegas dia turun. Cari siapa Pak? Senop jam di mana? Iya, itu Bang, barangnya. Itu barangnya Bang. Oh, tapi nomor 137. Iya, ada 2 nomor Pak. Oh, 2 nomor. Iya, kalau hitung dari awal loh. Oh. Hati-hati Bang, kaca dinding ya. Jam kaca apa nih ya? Jam dinding ya. Oh, iya, Ya, makasih Bang. Nah. Ya, oke. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ada iklan sedikit. Oke, ada iklan. Saya lagi kirim barang teman-teman ya. Jualan online ya. Saya juga kebetulan jual online juga. Tapi saya jual adalah jam dinding. Oke, ini Pak Edi untuk rem ya. Ini nanti terhubungnya ke positif rem. Nah, ini tinggal klaim aja nanti, klik gitu ya. Tinggal klik langsung ke rem. Nah, kita coba ya. Ini kita coba simulasi, kita gas. Nah, ini sensor sentuhnya ya. Udah saya sentuh ya. Udah bergerak ya. Nah, teman-teman di sini kalau saya ini kan nggak ditarik nih. Kalau saya lepas begini dia nggak bakalan lari tuh, teman-teman. Karena ada ini, buat ganjal dia, tali silingnya ini nggak naik ke turun ke atas gitu. Soalnya kalau ini nanti ke bawah, dia nyelip ke dari bawah. Jadi ketika kita mode manual, tiba-tiba manual dia selip. Tapi kalau dengan adanya ini pembatas ini,
ini tidak akan slip ya. Jadi aman ya, fungsinya begitu ya teman-teman ya. Ini kenapa dia begini, karena di rantai sana nggak ditarik ya. Nah di sana nggak ditarik ya, karena nggak ada pernya di ujung ini ya. Jadi dia seperti itu. Nah sekarang saya pencet dulu gasnya ya, seperti apa setengah koplingnya. Nah seperti ini. Nah itu berhenti setengah kopling teman-teman ya. Ini saya lepas gasnya ya, saya lepas gasnya tuh. Nah jalan, nah gas, nah jalan, nah jalan. Oke, sekarang saya akan rem. Ini adalah kabel rem yang tadi saya bilang, yang harus disantolkan di switch rem ya. Oke, saya colokin ke rem. Ini lagi menyala ya. Sebentar, saya colokin ke rem. Positif 12 volt ya. Bentar, lagi susah ya. Positif 12 volt. Susah koneknya teman-teman. Nah, tuh dalam posisi rem. Nah, kalau saya lepas, ini saya sentuh ya, pedal kopling ya. Ini saya sentuh ya, pedal kopling. Anggap aja diinjak ya. Sup, dia mutus teman-teman ya. Artinya pemutus tengah koplingnya itu berfungsi ya. Nah, berfungsi ya. Ini rem masih direm, begitu ya. Nah, sekarang saya langsung eksplorasikan masuk gigi ya, rem ya, gigi pertama. Ini saya lepas rem, dia naik sedikit, set, saya gas. Nah, dia naik teman-teman ya. Oke, di sini berbeda ya sama punya Pak Ilham ya. Saya belajar dari punya Pak Ilham itu kemarin bukannya nggak kuat narik ya, nariknya kuat teman-teman, tetapi koplingnya keras ya, dia naik terus ke atas. Nah Pak Ilham itu kemarin pulinya gede ya, jadi aku belajar dari situ. Ini pulinya saya kecilin, maka lebih kecil dari punya saya yang teman-teman lihat YouTube yang pertama ya. Dan di sini saya kasih per ya, tetap saya kasih per gitu ya. Jadi ini pasti kuat ya, nahan, jadi nggak bakalan ketarik lagi ya, karena ini saya putar pakai tangan nggak bakalan bisa ya. Kalau hanya kayak gini tuh nggak bisa teman-teman. Kuat artinya dia kuat nahan supaya kopling itu nggak naik ke atas. Nah di sini berbeda lagi teman-teman ya. Ini artinya lebih baik juga untuk menyeting setengah kopling itu, dia ada di sini. Ketinggian kedalaman kopling itu kita ada di sini teman-teman. Nah nih kalau saya majuin ke depan nih nanti kalau saya trigger dari knop, dia lebih rendah jatuhnya. Nah sampai segini. Tapi kalau saya mundurin lagi nih ya, teman mundurin, dia bisa lagi. Nah mundur lagi ya, tuh. Jadi untuk settingan nanti di sini. Jadi sini ada model mur ya. Jadi di mur aja, di pelan-pelan diputar pakai obeng maksudnya gitu. Nah sampai ini kedorong dikit ya, atau dimundurin. Kalau ingin lebih panjang, dia narik tali silingnya ini, jadi ini harus dimundurin ke sini ya. Tapi kalau ingin lebih pendek, dia harus lebih maju lagi sedikit. Nah jadi ini diputar dari sini pelan-pelan ya, seperti itu ya. Tapi ini sudah saya ukur 9 cm ya penarikannya. Kemarin Pak Edi bilang kedalaman kopling dia itu sekitar 7,5 cm. Nah saya kasih 1 cm buat spare-nya. Tapi kalau masih dirasa kepanjangan, ini dimasukin ke dalam dikit lagi. Jadi ini hampir harus kedorong ya. Switch yang ada di sini harus kedorong teman-teman ya. Dia menyala gara-gara ini teman-teman kesentuh ya. Demikian teman-teman ya, punya Pak Edi ya yang kirim ke Batam. Ini langsung saya kirim, nanti akan saya kirim pakai JNT ya. Orangnya juga udah bayar, udah pelunasan tadi ya. Cuma karena saya masih ngerjain ini, saya belum bisa kerja pagi tadi ya. Ini udah saya cat dikit juga ya, ini udah saya kerjain tadi ya. Seperti itu. Jadi ini nanti ketarik seperti ini. Nah dia narik teman-teman ya, karena dia tidak ngegas. Nih pencet teman-teman ya, ini kendor ya, karena belum dikunci ya. Jadi kurang lebih begitu ya posisinya. Ini akan saya buka. Jadi cara pasang nanti begitu Pak Edi, kurang lebih
Ini masih belum dikunci soalnya ya. Belum dipatenin. Jadi ini nanti dililitkan di sini ya. Nah, sisanya aja nanti dililitkan semua di sini, digulung supaya buat dia menahan. Supaya ini nggak keluar-keluar. Oke, teman-teman, yang lain barangnya akan segera nyusul ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Semangat buat kalian semuanya. Shalom.